Tes, tes, apakah suara saya sudah terdengar? Udah, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Baik, teman-teman, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman semua, di sini saya mau coba sapa teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Boleh dong dinyalain mikrofonnya, kemudian teman-teman bisa sapa sapaan yang akan saya berikan. Supaya saya ingin melihat apakah teman-teman di sini semangat benar-benar ingin mengikuti workshop ini. Boleh dinyalain mikrofonnya, teman-teman? Semangat. 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 Semangat dong. Semangat. Semangat. Oke, saya akan sapa dan teman-teman boleh dijawab ya. 1, 2, 3. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Malam, Kak. Kurang semangat deh, sekali lagi. Selamat malam semuanya. Selamat Oke, boleh dimatikan lagi mikrofonnya? Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Buat yang mungkin masih malu-malu nih, saya mau tahu semua yang hadir di sini kira-kira asalnya dari mana aja, boleh dong chat di kolom komentar. Apakah ada yang dari luar Medan atau semuanya di sini dari Medan ya? Karena kebetulan acara kita Generation Girl Medan. Siapa aja coba dari Bandung? Oh, ternyata ada yang di luar Medan. Ada lagi? JKT, ada yang dari Jakarta, Bogor. Ya ampun, ternyata antusiasnya luar biasa. Medan here, aku Aceh. Mantap teman-teman. Oke, saya acungi jempol buat teman-teman yang udah mau hadir dan semangat mengikuti acara malam ini. Karena coba deh, teman-teman pikir, mungkin di luar sana ya, di jam segini ada yang dipakai untuk main, atau scroll sosmed nih biasanya, atau hal-hal lain yang mungkin nggak ada faedahnya ya. Nah, dengan teman-teman mengikuti acara hari ini, teman-teman sedikit lebih maju daripada mereka. Dan saya harap teman-teman bisa serap sehabis-habisnya ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Oke, baik, acara akan kita mulai. Sebelum itu, saya ingatkan untuk tetap menjaga suasana yang kondusif. Teman-teman di sini boleh dong dinyalain kameranya, dipasang background-nya ya, supaya interaksi kita lebih terasa dan menonaktifkan mikrofon selama acaranya berlangsung. Oke? Kemudian saya ingatkan juga, jangan lupa persiapannya login ke akun Figma yang sudah di-share lewat grup WhatsApp. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Mastering the Fundamentals to Advance of UI UX Design. Teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Tasya selaku MC yang akan memandu acara hari ini hingga selesai. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan agenda kita pada hari ini. Agenda pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Generation Girls Chapter Lead Medan, yaitu Kak Victoria Mitsu. Agenda kedua, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Kak Ratu Hatiwibawa. Agenda ketiga, sesi tanya jawab. Agenda keempat, mini proyek untuk para peserta yang hadir. Dan agenda yang terakhir adalah sesi penutupan. Oke, sebelum itu saya ingin menyampaikan ada sesi kuis, jadi teman-teman mohon disimak materi yang disampaikan oleh Kak Ratu dengan baik. Kemudian kami menyediakan link Slido untuk sesi Q&A-nya. Jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan di sana selama acara berlangsung. Dan nanti saat sesi Q&A akan dijawab oleh Kak Ara. Untuk benefitnya, selain teman-teman dapat ilmu, kemudian diberi latihan mini proyek, teman-teman semua yang ada di sini juga akan mendapatkan sertifikat dari acara kita malam ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu kata sambutan dari Generation Girl Chapter Lead Medan, yaitu Kak Victoria Mitsu. Oke, kita sapa dulu nih, apakah Kak Victoria sudah hadir? Halo Kak Victoria, selamat malam. Kedengaran nggak yang suaraku? Kedengeran Kak? Halo?
Halo Kak, sudah? Kak Victoria bisa dengar suaraku? Halo Kak Victoria, Kedengaran nggak? dengar Kak? Oke, jadi selamat malam semuanya. Saat ini mungkin tidak bisa membuka kamera, soalnya saya sedikit berhalangan. Jadi selaku chapter lead mewakili tim saya untuk mengatakan selamat datang di Generation Girl Medan. Hari ini kita belajar di sini untuk mengeksplorasi, belajar dan menyelami dunia STEM yang menarik. Acara ini adalah tentang menemukan ide-ide baru, membangun keterampilan, dan terhubung dengan orang-orang yang berpikiran sama. Baik Anda baru saja memulai atau sudah bersemangat tentang STEM. Ini adalah ruang inovasi untuk bertumbuh dan berkembang. Mari jadikan hari ini pengalaman yang menyenangkan dan menginspirasi. Selamat datang dan selamat menikmati acara hari ini. Oke, terima kasih Kak Victoria atas kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Kak Ratu Hatiwibawa. Mungkin kita sapa dulu ya Kak Ratunya. Halo Kak Ratu. Halo Kak Tasya, makasih ya udah disambut. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya baik sih, alhamdulillah udah buka puasa, jadi semangatnya ada lagi. Oke, sudah siap ya Kak untuk kasih benih-benih emas kepada generasi kita. Oke teman-teman, Kak Ratu sudah hadir dan siap memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan saya ingatkan kembali bahwa link Slido sudah ada di kolom chat. Jadi buat yang sudah punya pertanyaan bisa di-push ke Slido ya. Oke, langsung saja kepada Kak Ratu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Tasya. Halo semuanya, namaku Ara, dan nama panjangku sebenarnya Ratu Hatiwibawa, cuman ini terlalu panjang ya. Kita casual aja dan semoga kita bisa berinteraksi dengan santai karena mungkin kita sama-sama Gen Z kok. Kita mungkin sama-sama umurnya. Jadi panggil aja aku Ara. Di sini aku bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita care for each other, kita marilah kita berkenalan sesama each other. Oke. Untuk experience-ku, aku kebanyakan di SaaS industri. SaaS itu apa? Itu software as a service industri, kayak technology company di tiket.com, online travel agent, aku product designer di sana. Dan sebelum itu aku di Permata Bank juga. Sekarang aku di Blue by Bank di BCA Digital. Di sini ada yang pakai Blue nggak ya? Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Tapi, memang Blue tuh memang, apa ya, startup sih, startup di 2020 barusan, mmm, udah 5 tahun. Oh pakai Blue, oke. Nah itu banyak promosi di Blue, jadi kok jadi malah promosi? Oke. Experience-ku di situ sebagai product designer dan semoga yang aku mau share experience dan knowledge-ku bisa berguna ya untuk teman-teman di sini dan untuk Generation Girl team. Boleh next? Oke. Supaya kita nggak terlalu ngantuk di malam weekend ini, kita memakai sesi ini untuk ice breaking yuk. Jadi aku tipe yang mau tahu target audiensku itu seperti apa, seperti UI UX ya kita harus mengetahui user kita itu siapa dan goal-nya apa. Aku ingin kalian
untuk, mengikuti ice break ini dengan ke menti.com. Sebentar ya, aku kasih linknya in a second. Ice break dulu. Nah, yang udah bisa masuk ke link ini di chat Zoom, tolong angkat, apa ya, jempol deh, stiker jempol. Oke. Apakah sudah semua? Kak Green, aku, izin replay share ya, jadi biar aku yang share ya untuk sekarang, untuk ice break ini. Oke, tadi aku kayaknya udah lihat jempol deh, Faiza, terus siapa lagi yang udah? Oh, udah pada jawab, oke. Ini bener, ini aku mau kalian jawab siapa kalian, mahasiswa, freelance, karyawan, dan mungkin kalian boleh ngasih umur kalian berapa sih, jadi aku, tahu, mmm, apa ya, aku tahu kalian sudah se-experience apa dengan UI UX, dan apakah udah pernah bekerja di tim atau sekedar, project memakai UI UX. Ini baru mahasiswa ya yang jawab. Oke oke, menarik. Karena memang, aku juga expect-nya mahasiswa sih. Umur 16 tahun. Wuh. 2000 berapa tuh? 16 tahun, 2008 ya? Nice 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 nice. Kalian bisa tebak nggak ya umurku berapa? Murid SMK jurusan DKV, asik. Aku, sebenarnya juga lulusan namanya interaksi desain, jadi itu di bawah computing tapi aku juga belajar, di kafe. Baru mulai tertarik, Kak. Oh, oke. Tapi semoga tadi udah, sign up ya di Figma-nya. Oh ini baru 8 responses. Aku tunggu 1 menit deh untuk semuanya, ngejawab. Saya mahasiswa IT Teknik Informatika yang belajar. Asik, oke oke. Memang banyak, jurusan dari IT, dari desain yang ke UI UX design. Eee, tapi, it doesn't mean kayak any jurusan kayak misalnya dari biologi atau dari fisika yang ke UI UX yang tertarik ke UI UX design juga banyak. Oh, karyawan umur 29, asik, oke oke oke. Berarti nanti ada pertanyaan selanjutnya sih, aku mau tahu kalian, goal-nya apa dengan, masuk workshop ini. Oke, kayaknya udah 1 menit ya, aku takutnya nanti, apa namanya, materinya juga nggak keurus semua nih. Oke, kita lanjut ke next slide, aku udah ngerti lah. Kenapa mengikuti workshop ini? Apakah upskill, mau career switch, juga tadi ada yang bilang baru tertarik, nambah pengetahuan, mahasiswa. Oh, jawabnya mahasiswa juga di sini. Freelancing. Oke oke oke, nambah pengetahuan. Memperdalam UI UX design. Oh, memperdalam, berarti udah tahu ya, UI UX design itu apa dan mungkin udah tahu Figma-nya juga. Kuliah di luar negeri. Kenapa kita workshop ini kuliah di luar negeri? Oke. Nambah pengetahuan. Ya mungkin kalau kalian mau nge-teks aku juga nanti aku kasih, bisa follow LinkedIn atau Instagram. Oke. 2025 ya. Mahasiswa freelancing nambah pengetahuan. Oke, ini semua udah belum ya? Udah jawab belum ya? Aku tunggu 1 menit lagi. Karena kayaknya tadi di slide 1 ada 20 responses, sekarang 8. Oke oke.
kebanyakan upskill sih pasti. Cari training offline. Cari training offline and gitu. Oke, cari training offline. Oke. Makasih ya semuanya udah jawab. Aku jadi tahu, kalian kalian goal-nya apa dan siapa kalian. Sip sip sip. Boleh Kak Green, share lagi? Ya. Sip sip. Mhm. Kok aku malah keblok ya? Oke, next. Next. Hari ini kita mau UI UX pengenalan dulu. Jadi apa itu UI dan apa itu UX? Yang masih new, UI ini adalah segala elemen visual yang berkaitan dengan interaksi antara pengguna dan sebuah digital product. Dari namanya interface kita bisa tahu ya, pokoknya everything about visual gitu kan ya. Terus user experience. Dari namanya experience itu pengalaman, jadi, pengalaman user memakai produk digital kita. Jadi UI UX ini, complement each other, tapi juga ada sih, apa ya, job description yang hanya UI dan hanya UX itu ada, tapi most company bakal butuh orang yang tahu UI UX in one gitu. Oke, next. Nah, ini aku mau sedikit interaksi sih. Kalau kalian ada yang ngerti gambar ini maksudnya gimana, kalian, lihat ada 2 tomato bottle, menurut kalian yang, apa ya, yang kenapa yang kiri orangnya tuh kesusahan dan yang kanan orangnya tuh lebih gampang memakai botol tomato ini? Bisa dijawab di chat atau ada yang mau buka mic? Nah, ini, nanti kalian kalau buka mic dan partisipasi akan ditaruh di take note sama Generation Girl Team dan mendapat award ya kalau nggak salah Kak MC dan tim. Ada yang mau raise hand? Tunggu ya. Kayak kenapa yang kiri itu lebih susah daripada yang kanan? Ini belum ada yang mau jawab ya? Atau di chat aja? Yang botol pertama fungsinya nggak maksimal untuk user, Kak. Iya, bisa, betul. Kenapa? Karena terlalu terlalu, kecil botolnya tuh, dan yang kanan tuh lebih besar kan, how the sauce came out gitu kan. Mungkin karena ukurannya, ya benar. Makasih Dwi, makasih Umar. Kalau inputnya dibuat dengan mudah, maka output juga akan mudah. Kalau inputnya dibuat dengan mudah, maka oh, oke oke oke. Jadi kayak botolnya masuknya sama keluarnya harus ya mudah gitu ya, nggak user friendly. Ya bener Rizka, pasti genggam Kak, jadi lebih mudah dikeluarkan. Nah, ya itu juga, aku suka suka. Terima kasih Rizka. Oke, kita next dulu ke next slide. Kakak-kakak Gen Z, take note ya, siapa aja yang jawab, terus mungkin nanti ada yang membuka mic malah lebih oke tuh. Oke, ini aku banyak banget ditanya kayak, apa bedanya product design sama UI UX? Karena it's 2025 ya, ini, banyak banget di LinkedIn yang, nyari product designer, UI UX designer. Jadi apa sih bedanya? Product designer itu fokus ke fungsionalitas, bisnis, dan strategi produk. UI UX design itu fokusnya ke aspek visual dan interaksi produk digital. Nah,
biasanya ini tuh memang sama sih sebenarnya product design dan UX tuh, sama pakai Figma, sama pakai Zeplin, Miro, aplikasi, apalagi ya, Maze, dan yang lain-lain. Tapi kalau product design tuh biasanya satu produk only, kayak produk digital dan mereka tuh fokus udah ngerti brand-nya dan company-nya, itu product design. Kalau UX design tuh biasanya, ya beberapa produk digital kayak bikin website di agency, itu UX. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke design thinking, next. Ini juga interaksi lagi nih. Oke, apa pendapat kamu tentang foto ini? Apa sih ini? Ada tangga, ada pintu. Boleh di-chat, boleh mau raise hand. Aku mendingan raise hand sih kalau ada yang mau. Ada yang mau jawab? Kayak, apa pendapat kamu tentang foto ini? As in user experience gitu, kayak experience-nya kalau orang pakai tangga itu gimana? Pintunya berbahaya. Iya memang bener, karena, pintunya kalau orang masuk atau keluar, kalau keluar nih orangnya bakal jatuh langsung. Kalau nggak fokus bakal jatuh, benar Kak Green, penempatannya di lokasi yang salah. Iya benar. Iya ini, tempatnya salah, terus Mmm, kayak orang kalau mau ke bawah bisa berbahaya. Itu bener semua ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Arsitekturnya kurang riset. Desain pintu tidak efektif. Ya, makasih ya Elvira, Faiza. Ibarat fungsi yang seharusnya bisa dipakai malah terganggu dengan fungsi lain. Oh, iya benar benar. Jadi ada 2 fungsi ya. Ada, apa namanya, pintu dan ada tangga yang harusnya berfungsi malah mengganggu. Oke, next. Kita next dulu. Apa itu design thinking? Design thinking ini sangat crucial sebagai UX design. Jadi itu tuh, metode berpikir atau kerangka berpikir yang membantu perusahaan membuat ide-ide yang menguntungkan atau, menjadi me apa ya, nge-solve problemnya, company, itu dengan design thinking. Itu bersifat human centered atau berfokus kepada manusia. Jadi kita, revolve around our customer atau our client ya, user ya. Dan kita mencoba berempati atau melihat dari pandangan pengguna. Oke, ini bener banget ya semuanya. Boleh next dulu? Oke, stages of design thinking. This is a very basic kayak, knowledge ya. Jadi ada 5, empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kita masuk ke empathize dulu, next. Empathize atau pahami itu literally dari namanya empathize tuh empati ya. Jadi kita put ourselves in the user point of view gitu. Mmm Jadi kita memahami dan, bercermin dengan, ekspresi atau kebutuhan motivasi user kita. Nah itu biasanya empati kita kayak research sih, interview, user, bikin forum, dan lain-lain. Oke, next. Oh, di sini aku mau ngasih tahu sih, orang kalau mau scroll ngelihat kategori di Gojek Food, itu mmm, mereka biasanya kesusahan untuk ngelihat kategori lain, harus nge-scroll ke kanan terus yang which is a lot of kategori ya. Ini maksudnya kita harus memahami apa kesulitan user. Oke, next. Kedua, define. Next.
Define itu menganalisis permasalahan yang dihadapi user atau pain point. Jadi kita, setelah kita empathize nih, kita definisikan pain points-nya dan pelajari, kebutuhan user. Sebenarnya ini udah make sense ya dari namanya. Kita boleh next dulu. Ideate. Next. Nah, setelah kita udah tahu, pain points dari user, kita nge-brainstorm solusi, bisa memakai, sketching atau, ada namanya, apa ya, priority matrix. Jadi, fitur-fitur kita brainstorm apa aja yang bisa nge-fix this problem, terus kita pakai priority matrix untuk, ngasih tahu nih, priority yang kita butuh tuh yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Oke, next. Keempat, prototype. Prototype ini literally kayak bikin desainnya, terus nge-prototype. Jadi, aplikasi ini kita makai Figma untuk, desainnya kita prototype, biar Recording in progress. bisa lebih detail, terus, mengerti flow-nya, kalau user ngeklik ini dapat, muncul apa dan, klik point yang lain juga dapat muncul apa. Oke, next. Boleh next Kak Green. Which is test. The last one, tes itu, setelah kita udah punya desain dan prototype, kita ngetes, biasanya ada A and B testing, usability testing, user testing. Jadi, by the way kayak user testing itu ngetes dengan user-nya kita tes, tapi kalau usability testing itu prototype-nya yang kita tes. Jadi, this kind of method memang banyak yang dipakai sebagai UI UX. Oke, di tes ini mainly, bisa pakai aplikasi atau enggak, dari internal. Dari internal kita, minta interview mereka seperti apa, atau enggak kita udah punya, apa ya, bukan user sih, udah punya klien sendiri gitu. Jadi mereka udah ngerti aplikasi kita, terus kita interview, "What do you think of our new feature?" Gitu misalnya. Oke, next. Nah, di sini aku mau bilang kalau dari 5 design thinking itu sebenarnya non-linear. Non-linear jadi dari misalnya tes, kok, oh ternyata user ini tidak suka, berarti balik ke prototype, atau enggak balik lagi ke empathize. Jadi, it's a long process, tapi because of that kita work in a team, kayak misalnya kita punya product owner atau product manager, mereka tuh yang ngasih tahu ke kita, apa ya, eee, kita ketika kita titik poin berhasilnya itu saat kapan. Nah itu, jadi dalam dalam meeting biasanya kita ngobrolin tentang titik poin untuk keberhasilan, fitur ini berhasil atau tidak, gitu. Oke, next. Di sini udah ada belum ya pertanyaan? Mungkin kayak aku lihat sih, aku balikin ke MC untuk share ke aku kalau ada pertanyaan di Slido. Oke, terima kasih banyak Kak Ara atas materi yang telah disampaikan. Dan saya lihat di sini udah ada pertanyaan nih dari teman-teman. Izin saya bacakan ya, Kak. Oke. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Nah, diingatkan kembali, mungkin teman-teman bisa diedit kembali ya. Soalnya namanya harus pakai nama asli, jangan pakai anonymous, karena kita nggak tahu nih siapa yang ngasih pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, Kak.
Dalam membuat website, apa saja kesalahan umum dalam desain UI/UX dan bagaimana cara menghindarinya? Membuat website ya. Biasanya attention to detail sih, kalau aku bisa jawab. Dari my, experience kalau tidak ada detail seperti, spacing-nya kurang atau font-nya ini, eee, tidak konsisten, itu bikin membuat website menjadi salah gitu. Dan misalnya website landing page, itu kan kita mau nge-attract itu ya, apa sih namanya, customer atau user baru gitu. Nah, kalau ada kesalahan fatal itu yang detailnya kurang, itu, kesalahan umum untuk membuatnya website sih. Oke, semoga membantu. Oke, yang kedua ada pertanyaan dari Naura. Apa tantangan terbesar saat menerjemahkan feedback pengguna ke dalam desain yang lebih baik? Oh, oke oke oke. Tantangan terbesar kalau tidak tidak mempunyai misalnya, kita kasih survei gitu ya, kalau surveinya dibuat tidak jelas, itu pasti jawaban dari pengguna juga akan tidak jelas. Jadi, at first memang harus make sure sih your first step itu udah clear, udah jelas untuk user, supaya penggunanya juga, ngasih feedback tuh dengan clear gitu. Jadi, itu tantangan terbesar sih based on my experience. Oke, mungkin dari Kak Ara ini Boleh mau next. dibacakan semua pertanyaannya atau kita lanjut dulu? Oh, oke oke. Yang udah dijawab berarti, tolong di-list down ya, Kak moderator, Oke, oke. nanti kita jawab lain kali lagi, gitu ya? Oke. Boleh berarti ini lanjut lagi ke materi ya, Kak Tasya? Oke, Kak, silakan. Sip. Dan akhirnya kita ke kuis. Oke, kuis di next slide ya. Kuisnya sangat simpel kalau kalian mendengarkan, materi yang tadi harusnya ini sangat easy sih karena ini, level basic setauku. Oke, aku minta untuk ngasih link ke chat. Aku yang ngasih link sih, sebentar ya. Mana kuisnya? Ini. Oh, ini kuis bakal di Quizzes. Ada yang udah pernah pakai Quizzes belum? Kalau udah, mmm, harusnya kalian udah ngerti sih, cara makainya, UI-nya. Oh, aku izin mau share screen. Mhm, share via Pada bisa open nggak ya kuisnya? Nih, mmm, dan my quiz lewat link atau pakai QR code.
Ya udah banyak sih, udah 6. Harusnya berapa lagi ya? Kalau kalian udah oke, udah masuk dan partisipasi supaya nanti poin-poinnya di-take note sama Generation Girl ya. 9 partisipan, kita itu ada berapa partisipan ya? Ada 19 di Zoom, tapi mungkin itu, timnya Generation Girl juga. Oke, aku tunggu 1 menit lagi deh. Sip sip sip. Kayaknya 9-nya timnya Generation Girl ya. Oke, karena udah 1 menit, aku mau mulai. Oh, ada lagi. Ada lagi nggak ya yang mau masuk? Aku mau mulai nih. Takutnya kalian ketinggalan. Yang nggak bisa join infokan ya. Iya benar, kalau nggak bisa. 1 menit lagi deh, aku takut. Karena ini, questions-nya sangat gampang sih guys, kayak kalau kalian dengerin tadi. Oke, udah 1 menit. Kita mulai ya. In 3, 2, 1. Kalian jawab ya.
2,2 aku N ya, karena, biar kita materinya kerangkup semua. Dan kayaknya udah pada jawab semua deh. 10 orang udah jawab, selesai. Aku N in 3, 2, 1. Congratulations Felicia, Rizky, dan Sahrani. Oke, tadi aku harusnya ngasih kayak tips ya, kayak, kalau misalnya jawab dengan cepat itu juga nge-affect scoring-nya. Dan kalian kelas accuracy-nya 74%, okelah, not bad. Oke oke. Jadi, kita bahas dikit deh, yang paling incorrect. Paling incorrect itu apa? Brainstorm beberapa solusi yang bisa diterapkan di dalam stage. Nah, I think kata highlight-nya itu brainstorm. Kalau brainstorm itu berarti ke ideate. Karena ideate itu, sebelumnya ada define dulu kan ya, habis itu ideate, itu brainstorm. Oke. Mana yang bukan merupakan tahapan design thinking, yaitu kayak tadi kan 5. Nah, ide itu ada, prototype ada, testing ada, exploration yang ada, guys. Ini agak tricky sih. Oke. Terus stage pertama di dalam design thinking, ini harusnya gampang banget mmm, kok kemana itu ya? Di, empathize ya, di empathize. Oke. Se yang lainnya juga udah bener nih, 10 correct sama 11 correct. Apa kepanjangan UI paling gampang ya, user interface pastinya. Oke, makasih semuanya kuisnya. Ini, tadi yang menang aku kasih tahu Generation Girl, Felicia, Rizky, dan Sarani, aku screenshot deh. Oke oke. Boleh, next ke materi lagi? Kak Green boleh apa, share screen ya? Aku harus tadi minum dulu ya, entar aku minum dulu ya. Oh, oke. Oke, next kita ke design principle with 10 heuristics. Next. Nah, ini tuh, ini aku bakal agak teori, tapi ini sangat penting di UI UX. Kenapa? Karena ini yang bakal determine, apakah produk digital ini udah bagus atau belum. Itu dengan 10 usability heuristic by Jacob. Ini ada video explanation-nya sih, nanti kalian juga bisa lihat di YouTube kayak
dan usability heuristic itu apa? Oke, next. Pertama itu visibility of system status. Bagaimana kita tahu UX ini udah benar atau belum, itu dengan visibility of system status. Nah, ini tuh apa? Si in ini itu, eee, harus UX design itu harus selalu memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Kayak misalnya kalian pakai iPhone nggak ya? Atau oke, kalau iPhone, itu di kalender sama clock-nya itu dikasih tahu udah time berapa, udah date berapa. Jadi ini tuh ngasih tahu, eee, sistem statusnya kalau, ini tanggal segini dan jam segini. Jadi, iPhone tuh UI UX-nya udah bagus ya di bagian ini. Itu example of nomor satu. Oke, next. Dan ada juga sih, example nomor satu tuh kayak misalnya kalau Gojek, nah kamu bisa lihat driver-nya itu ada di mana. Nah, itu visibility of system status. BTW, pay attention ya, karena ini bakal ada di, mini project setelah ini. Oke, number two, match between system and the real world. Di kanan itu ada example, ini type in your card details. Jadi kalau misalnya mau mau nulis card details-nya itu dikasih tahu kalau, card holder name-nya itu di sebelah kiri of your card gitu. Jadi dikasih tahu kalau match between system and the real world ini membuat UI UX your UI UX udah benar. Oke, bisa next dulu. User control and freedom. Aku bacain aja ya, pengguna seringkali melakukan tindakan secara tidak sengaja, maka mereka memerlukan pintu keluar darurat yang ditandai dengan jelas untuk keluar. Nah, ini di kanan ada example-nya, kalau example di Gmail. Nah, di Gmail kalau kamu udah hit send, itu bakal ada nudge kayak message send, kamu bisa unduh atau view message. Nah, ini tuh, powerful UI UX, sistem yang user bisa nge-undo kayak, "Oh, aku nggak jadi nih, nggak jadi," gitu. So, this is good. Oke, next. Keempat tuh consistency and standards. Jadi pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Ini sudah ada konsistensi dalam desainnya. Di Google tuh selalu kayak logonya selalu di kiri, terus, UI-nya selalu di, apa namanya, mmm, elemen-elemen mengenai aplikasi aplikasi itu selalu di kiri. Nah, jadi konsisten tuh juga dibutuhkan di UI UX. Oke, next. Next. Kelima ada error prevention. Nah, pesan kesalahan yang baik itu penting, tetapi desain terbaik secara hati-hati untuk mencegah masalah terjadi sejak awal. Error prevention dari namanya itu ya, menghindari error kan ya. Jadi saat example-nya di kanan itu jadi pas setup, password itu dikasih tahu, harus lowercase, harus juga ada uppercase-nya dan ada simbol spasial dan 8 karakter. Ini tuh nge-help user biar nggak jadi error dan ini this is a good UI UX design. Oke, next. Enam adalah recognition rather than recall. Minimalkan beban memori pengguna dengan membuat elemen, tindakan, dan opsi terlihat. Nah, maksud dari sini tuh, kalian kalau kalian kalau mau open reason misalnya di sebelah kanan example, itu ada menu, kayak menu list yang kalian bisa, pencet gitu. Jadi ini nge-help banget untuk user recognize their reason open document gitu. Jadi ini, example, how UI UX design tuh bisa lebih, bagus. Oke, next.
Ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Jadi ini how aku nge-remember tuh pokoknya harus ada shortcuts atau hidden from, users. Oh ini aku belum di bahasa Indonesiain ya. Jadi mereka pokoknya harus may speed up the interaction untuk user. Jadi kalau misalnya di Notion, example di kanan mau turn into, terus, ada shortcuts-nya nih, which is ngebuat to do list atau ngebuat teks atau heading. Dan di Figma itu kan biasanya juga ada shortcuts keyboard. Nah, itu a good UI UX design, a good experience design. Jadi flexibility and efficiency use itu literally kalau ada shortcuts-nya. Oke, next. Kedelapan itu aesthetic and minimalist design. Kita itu enaknya UI UX tuh biasanya ngebuat minimalist design, eee, sangat pleasurable ya. Jadi, misalnya di kanan kalau mau volume up sama down kita udah ngerti nih, kayak tanpa berkata-kata kita udah ngerti kalau ke atas tuh volumenya up, kalau ke bawah tuh volumenya down. Jadi aesthetic and minimalist design tuh yang membuat UI UX produk ini bagus gitu, udah bagus. Oke, next. Help users recognize. Pesan kesalahan harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi misalnya di sebelah kanan kalau kalian ke Google Map dan, naruh gibberish word gitu, kayak ABCD gitu, Google Maps tuh cannot find yang ABCD itu. Jadi, dan di Google Maps tuh dikasih tahu, Google Maps can't find, make sure you search is spelled correctly. Nah ini adalah yang membuat produk digital tuh experience-nya lebih enjoyable lah untuk user. Jadi help user recognize is one thing untuk, membuat UI UX design lebih bagus gitu, produknya bagus gitu. Oke, next. Ini yang terakhir sih, documentation. Jadi orang yang membuat 10 usability heuristic ini si, Jacob Nielsen, dia bilang kalau sebaiknya produk digital itu tidak memerlukan penjelasan tambahan, namun mungkin perlu menyediakan dokumentasi untuk membantu pengguna memahami cara penyelesaian tugas mereka. Jadi, untuk produk-produk yang susah seperti Slack, kalian tahu nggak ya Slack? Kayak Discord gitulah, itu, dikasih tahu tuh caranya, "Hi, how can we help?" Gitu, to give instruction dan step by step guide. Kalau misalnya aplikasi kayak, apa ya, kayak Gojek itu kan kita udah ngerti caranya, atau enggak kayak aplikasi note taking kita udah ngerti. Nah, kalau kayak aplikasi Slack atau Discord ini biasanya dibutuhkan documentation. This is a good UI UX design. Oke. Bisa next. BTW aku itu kan nggak nge-lagging, harusnya nggak ya? Oke. Nah, ini, sebenarnya rangkuman sih. Ini rangkuman UI UX design should be empower, familiar, clear, dan avoid errors. Empower itu ada di 1, 2, 6, terus familiar, familiar tuh kayak, eee, familiar familiar itu ada di 3, 7, 10, terus terus clear atau jelas itu ada di 4, 8, jadi terus avoid errors atau menghindari kesalahan tuh ada di 5 sama 9. Jadi this is how aku, mengerti 10 usability heuristic itu dengan 4 kategori ini, empower atau kayak memberi atau memberdayakan kan ya, itu di 1, 2, sama 6.
terus familiar atau, mengenal itu di 37, 10 dan clear di sini 48, beres di 59. Oke, itu sih rangkumannya. Oke, next. Next-nya adalah Q&A. Boleh yang mau nanya-nanya di Slido. Aku juga lempar ke Kak moderator, Kak Tasya. Oke, terima kasih Kak Ara atas materinya. Di sini sudah ada pertanyaan juga Kak di Slido. Nah, yang pertama lanjutan dari yang tadi juga, tapi sayangnya di sini namanya Anonymous. Seharusnya teman-teman bisa ganti dulu namanya supaya pakai nama asli ya. Pertanyaan pertama, Kak, bagaimana cara meningkatkan usability dalam sebuah aplikasi atau website? Mengingatkan usability ya. Ya pakai 10 heuristic usability itu. Jadi, dari 10 usability heuristic ini kita bisa tahu, oh cara-cara ini tuh yang ngebuat experience user lebih, lancar, lebih lebih okelah gitu. Nah, dari usability yang kamu udah buat dalam bentuk desain, habis itu prototype, kamu tes. Kamu tes, pakai A and B testing atau user testing, dan kalau misalnya mereka reach to the goal, kamu itu berarti udah berhasil. Itu sih jawabanku, semoga menjawab. Oke, Kak Ara, lanjut kita pertanyaan berikutnya. Mungkin aku bacain pertanyaan yang ada namanya dulu ya, Kak. Ini dari Rizka Suci. Kalau di perusahaan UI UX biasanya kerjasamanya sama tim apa, Kak? Apa tim IT yang front end, developer, atau apa? Oh, oke oke, pertanyaan sangat relevan ya. Eee, itu siapa yang jawab ya? Oh, Rizka Suci ya? Rizka Suci. Sip, makasih. Kalau di perusahaan UI UX itu tergantung sebenarnya, tapi kebanyakan ya kalau misalnya ada tim product design, mereka bakal ngobrol sama tim UI UX design paling banyak, karena apalagi kalau kalian lagi di misalnya di entry level atau mid level ngomongnya sama UI UX design. Nah, kalau sama IT juga pakai sih ya IT yang front end developer. Apalagi kalau misalnya di agency, dan timnya masih kecil, itu mereka, tektokan terus sama IT atau kalau website itu kan jadi, itu sih kebanyakan IT iya, tapi mostly product designer dan juga product manager kalau misalnya company kalian ada product manager-nya. Product manager itu biasanya ngapain sih? Mereka ngasih, eee, apa ya, kayak impact-nya, produk digital kita itu impact-nya sekarang gimana ke user, kayak, oh retention rate-nya ini kurang nih, conversion rate-nya kurang, jarang yang ngeklik di fitur ini gitu, dan the the question is how do we solve this problem gitu, itu, gunanya product manager sih. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya dari Kak Rizka Suci. Mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang, boleh ditanyakan lagi. Lanjut Kak, di sini ada dari Kak Heri Sanjaya. Apakah dalam membuat website harus menggunakan user interface? Mmm. Oke, eee, well, kalau membuat website, kalau nggak pakai user interface, itu bakal abrukadul ya, kayak nggak biasanya nggak make sense kalau nggak tahu teori user interface atau user experience.
User interface tuh pasti termasuk kayak tombol atau komponen. Nah, itu kalau misalnya tidak ada user interface, website ini bakal gunanya untuk apa gitu. Ya, itu sih itu sih jawabanku. Oke, Kasih. Kak. Di sini dari Kak Felicia. Kak, gaji di posisi UI UX berapa ya? Oh, oke. Ini, kalian bisa, ngecek di internet, misalnya di Glassdoor atau di mana ya biasanya? Ya, kok Glassdoor? Salah. Di LinkedIn juga bisa dicek, terus any other aplikasi yang kayak LinkedIn gitu, kalian cek, gaji UI UX di Indonesia tuh biasanya berapa. Kalau biasanya rata-rata, entry level itu, berapa ya? Entry level tuh tergantung company juga sih. Ada yang kayak 6 ke 8 itu entry level, terus kalau middle 10 ke berapa ya? Kita cek deh, 10 juta ke atas gitu. Kalau manajer pastinya udah 2 digit lah ya. Nah, menariknya juga kalau UI UX design itu bisa menjadi freelance ke luar negeri. Dan banyak, UI designer tuh yang, sukses untuk menjadi freelance ke luar negeri, terus banyak, founders-founders ini nyari UI UX yang lebih, cheaper gitu ya, yaitu di Indonesia tuh kan, developing countries. Nah, mereka tuh biasanya ke kita-kita untuk, di-hire dan biasanya we are the only UI UX designer gitu loh. Itu sih, jawabanku. Makasih, semoga membantu. Oke, Kak Ara, makasih atas jawabannya. Mungkin nih dari teman-teman yang masih ada pertanyaan, tapi karena waktu sesi tanya jawab kita sudah habis, jadi boleh Kak dilanjut untuk ke mini proyeknya. Oh, oke. Oke oke oke. Sorry ya guys kalau nggak kejawab semua. Boleh mungkin nge-tag sama aku nanti, mini slides. Oh, Kak Green boleh di-share PPT-nya? Presentasinya? Kalian udah ngantuk nggak ya? Karena weekend malam enaknya tidur nggak sih? Tapi jangan ya guys, kita coba mini project ini. Mhm mhm. Oh, kalian masuk dulu deh ke Figma Share ini. Bilang ya kalau bisa masuk atau enggak. Harusnya kalian bisa edit. Tapi entar dulu ya guys, jangan diedit atau diapa-apain dulu. Oke, mulai banyak nih yang masuk. Oh, oke. Aku share screen deh. Mhm. Nah, siapa di sini yang nggak tahu Figma sama sekali? Saya kan kaget deh kayak, "Apa ini?" Gitu, "What is this?" Gitu. Sebelum itu aku mau rundown sih, dari kiri ke kanan, apa aja ini. Nih aku bisa ngeliat kalian di kanan atas nih, nih ada Askar, Luna, bla 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 bla. Oh, bukan. Oke oke, apakah sudah semuanya? Baru 7 sih. Oh, ada yang mencet, nggak apa-apa. Eee, ini desain
Nanti aku jelasin kalian mini project-nya apa sih. Sebenarnya kita nggak akan membuat aplikasi ya guys, karena it will take a longer time dan aku mau kita fokus ke pengetahuan gitu loh, kayak UX-nya, user experience teorinya, how to make a UI UX, UI UX design yang bagus. Itu pakai 10 usability heuristic ini kan. Dan aku mau kalian untuk kalau di sini ini mini project-nya 8 atau 9 menit. Carilah 10 usability heuristic di Airbnb web atau aplikasi dengan screenshot. Kalau aku sih rekomen di websitenya ya langsung di Airbnb, terus kamu screenshot. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalau ini tuh title, terus di file ini ada pages kamu. Kamu kalau ke kiri, ke cover, ini cuman cover doang sih. Habis itu kalau ke 10 usability heuristic, ini ke page yang tadi. Oke, terus ini ada layers-layers-nya. Uh, layers-layers-nya tuh kayak name, terus image gitu, dan bisa kasih nama image one gitu misalnya. Oke, terus di sini ada local variables, local styles, terus bisa nge-export. Kalian bisa nge-export ini ke PNG. Kalian kelihatan nggak sih? Ya ini bisa diekspor terus ke PNG gitu. Pencet ini aja. Oke. Nah, tapi itu ya nggak usah kalian khawatirin. Aku mau kalian nge-screenshot Airbnb website kayak apa sih yang feasibility of system status dan apa sih yang match between system and the real world gitu. Ada yang ngerti nggak ya? Oke. Kita punya kita kita bisa start now yuk. Takutnya waktunya mau habis. Apakah ada pertanyaan? Apakah udah jelas? Itu kali ya. Cara ngopinya gimana, Kak? Cara ngopinya. Oh iya. Jadi kalian nge-slides. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kalian bisa, ini tuh apa namanya? Presentasi yang tadi. Kalian bisa baca, habis itu taruh screenshot Airbnb-nya. Nah, kalian ngekopinya tinggal ini copy, 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 comment C, terus comment B. Oh, di sini terus kalian taruh di bawah aja. Nah, ini misal atau enggak kalian ngehit shift option slide gitu. Bisa nggak ya kalian? Atau enggak ya comment C, comment B gitu. Nah, iya. Bisa kayak gitu. Lihat deh ini. Oke, aku mulai sekarang deh. 9 menit ya, start now.
Bantu.
BTW guys, kalian udah bisa masukin image kan? Belum. Eh, bentar. Udah mau habis guys waktunya. Oke. Sebenarnya udah habis sih. Udah habis. Oke. Ini aku ngeliat ada beberapa yang udah naruh di slide-nya mereka, nggak apa-apa kalau misalnya baru dapat satu heuristik. Nah, next-nya aku mau kalian share finding kalian dan aku minta volunteer. Oke. Sebentar, aku stop share. Kita balik ke presentasi yang tadi ya, Kak. Atau di sini deh kita langsung minta untuk siapapun yang mau volunteer. Kak moderator bisa dibantu nggak ya? Mungkin bisa bantu milih atau minta volunteer. Kita mau pilih berapa orang, Kak? Hmm, Hmm, ya, di sini ada 5. iya ada 5 nih. Kayaknya satu dulu ya. Mungkin yang udah lumayan banget ini dari Kak Luna ya, Kak? Udah ada 2, Oke, 3 sama di belakang. oke. Mungkin oke, 2 deh kalau gitu. Ya ada yang mau volunteer, kalau nggak ada yang mau volunteer, kita choose kita choose Luna sama siapa lagi ya yang udah. Oh iya, gimana kalau Faiza? Faiza kayaknya ada nih. Oke, boleh Luna bisa share finding kamu kayak gimana? Untuk Kak Luna boleh iya, Udah silakan. ada suaranya ya? Maaf kalau ada noise-noise dikit soalnya kayak masih ada pengajian gitu. Nggak masalah, Kak. Oh, oke, mungkin udah follow ya. Oke, thanks. Buat visibility of system status aku belum nemu nih. Cuman kalau yang kedua, match between system and the real world, aku tuh lihat dari icon-icon yang udah dipakai nih. Contohnya kayak kitchen, wifi, atau kayak pool gitu-gitu kan kayak udah menggambarkan banget nih eee, kayak di real world itu kayak gimana dan itu bakal ngebantu user buat kayak ngenalin aja sih kalau ini tuh ya ini, bisa membantu gitu, membantu user. Terus, buat yang ketiga ini aku udah nemu, buat user control and freedom. Jadi dia, dikasih kayak list filter gitu, dia bisa isi, terus misalnya kalau mau tiba-tiba kayak pengen ganti keseluruhan tuh nggak harus satu-satu, jadi bisa langsung aja clear all di button ini. Terus buat yang lain belum nemuin lagi, cuman yang akhir udah ada documentation. Basically documentation itu kayak help center gitu ya, yang bisa
dilihat user buat kayak misal dia kebingungan mau ngelakuin suatu task apa gitu. Itu sih kalau dari aku, nanti coba cari-cari lagi yang lain. Thank you. Makasih Luna. Kayaknya aku pernah denger deh Luna di mana. Oke, eee, udah oke, udah spot on. Aku mau, makasih, partisipasinya. Semoga nanti, janji Medan juga itu ya, take note yang partisipasi tadi. Oke, thank you Luna. Sekarang kita coba cek yang lain deh, yang udah lumayan nih. Sebenarnya banyak sih yang udah lumayan, aku galau milihnya siapa sebenarnya. Ada yang mau volunteer dulu? Kalau nggak kita choose lagi. Kayaknya nggak ada ya? Oke, Faiza, ada Faiza nggak? Faiza si Faiza udah mau share belum? Oke, kalau nggak Faiza, eh Rieska, Rieska satu orang aja lagi. Nggak apa-apa kalau salah kita juga bisa perbaiki. Oh, jadi sebenarnya aku baru bikin 2 slide, tapi kayaknya nggak apa-apa. Why not to try, gitu kan. Jadi aku baru bikin itu, yang pertama visibility of system status, itu aku ngambil dari web Ipusnas, yang dari kementeriannya langsung. Nah, di sini tuh aku ambilnya di bagian loadingnya. Sebenarnya tadi aku udah susah mau nge-screenshot-nya, cuman kayak karena bagian dari Ipusnas tuh ada beberapa part yang nggak bisa di-screenshot, jadi aku sebisa mungkin aja gitu nge-screenshot-nya. Dan dapatlah yang ini. Sebenarnya ada lagi yang lebih terlihat kalau itu loading, cuman ya aku nggak bisa screenshot. Jadi ini part bagian loading, jadi dia menggambarkan dengan jelas kalau apa yang sedang terjadi gitu. Kemudian slide kedua ada match between system and the real world. Ini tuh menunjuk, aku highlight di sini ada 3 icon. Yang pertama itu ada kacamata, dia tuh untuk nunjukin kalau berapa orang udah baca gitu dari bukunya. Kemudian ada icon stopwatch juga, itu untuk antrian gitu. Sama satu lagi jam pasir gitu, itu untuk icon yang sedang pinjam gitu. Jadi sedang berlangsung itu berapa orang gitu. Itu aja sih Kak, lain cuma 2 slide doang. Oke, makasih ya Rizka. Udah pernah pakai Figma belum sebelumnya? Belum, ini bener-bener my first Oh, time oke. untuk pakai Figma, jadi masih kayak agak kaku dan gagok banget sih. Tapi ini udah bener sih, at least teori kamu udah ngerti UI UX seperti apa nantinya. Thank you Oke, Kak. makasih ya Rizka. Tim Genji tolong take note juga ya, Rizka sama Luna udah partisipasi. Oke, aku mau stop share. Aku sangat bangga sama teman-teman udah mau partisipasi dan belajar hari ini, meskipun udah malam banget. Ya nggak malam banget sih, udah malam istirahat. Oke, aku lemparkan ke MC, Tasya. Oke, Kak Ara, terima kasih atas materi dan praktik langsungnya. Nah, teman-teman setelah melewati banyak materi dan sudah praktik juga, pastinya ini momen yang ditunggu-tunggu karena ada Best Award yang sudah dipilih oleh tim Gengi berdasarkan keaktifan dan kontribusi teman-teman di acara malam ini. Nah, sebelum itu, saya akan bacakan siapa saja Best Award malam ini. Kira-kira ada yang pede nggak kalau dia itu menang?
Best Award. Yang pertama ya saya bacakan, mungkin kita dari, sama aja ya. Di sini dari tim Gengi ada pilih 3 orang. Yang pertama itu ada Kak Felicia, yang kedua Kak Rizka, dan yang ketiga Kak Luna. Nah, untuk nama-nama yang disebutkan tadi, saya ucapkan selamat ya buat teman-teman, dan semoga ini bisa menjadi contoh juga buat kita semua. Dan untuk hadiahnya bisa diklaim, nanti akan dihubungi oleh tim Gengi untuk mengklaim hadiahnya. Oke teman-teman, alhamdulillah tidak terasa acara kita sudah sampai di penghujung. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ratu dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti sesi malam ini dengan antusias. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi perjalanan karir kita ke depan. Nah, oke teman-teman, sebelum mengakhiri acara, untuk yang belum menyalakan kameranya nih, boleh dong dinyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita mau sesi foto bersama. Ayo teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Di sini ada 20 partisipan ya. Kak Samuel, Kak Nadira, Kak Felicia, Kak Rani, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya? Oke, ada lagi? Oke, saya ambil gambarnya ya. 3, 2, 1. Oke, sip. Mungkin sekali lagi ya, saya mau request boleh ya? Kira-kira gaya gimana ya biar kita kompak nih fotonya? Atau dari teman tim Gengi, gimana kira-kira gaya Gengi supaya teman-teman bisa ikut juga? Ada mau? Gini? Gini? Boleh Gimana, Kak? pakai gaya gini ya, Kak? Oke, gini ya. Oh, Oh, gini. Nih. Kanan atau kiri di atas ya? Kanan. Bebas aja, Kak. Oke. Kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Nah, terima kasih teman-teman semua. Diingatkan kembali ya, link absensi ada di kolom chat. Nah, teman-teman bisa isi sesuai dengan nama asli karena akan digunakan untuk nama di sertifikat nanti. Dan kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan, teruslah belajar, teruslah bereksplorasi, dan yang terpenting, teruslah percaya pada diri sendiri. Karena di tangan kita, masa depan desain menjadi lebih bermakna. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya Tasya Syafriza selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kak, ada yang nanya Recording stopped. Iya, ada yang nanya link absen gimana ya? oh iya. Link absensinya belum ada di aku. Wait ya, kirim ulang. Oke. Oke, tunggu ya teman-teman. Link absensinya biar dikirim. Atau nanti di grup aja, Kak. Oh ya, nanti aja boleh dikirim ya, Kak, link absensinya. Oke, makasih Kak Green. Oke. Oke, sekarang teman-teman udah boleh leave ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya izin leave. Thank you semua. Terima kasih teman-teman. Bye. Thank you. Thank you.